Allah Bapa kami yang di surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih atas kesempatan, atas anugerah yang Kau beri kepada kami, hingga kami saat Tuhan boleh kembali datang ke hadirat Engkau, memuji, memuliakan nama Engkau, dan kami akan belajar Tuhan dari Yesaya pasal 58 ini, bagaimana kami boleh beribadah yang baik, yang benar, dan mendapatkan satu kesalehan yang sejati. Terima kasih Bapak atas semua berkat anugerah-Mu ini. Kiranya Kau urapi semua persiapan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, agar kami boleh makin mengerti akan kehendak dan rencana. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita pada hari ini, kita mendapatkan satu kesempatan yang indah, di mana kita boleh belajar kembali dari Yesaya pasal 58 ini mengenai satu tema seperti judul di TB2, yaitu kesalehan yang sejati. Kita akan belajar bersama-sama dari Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini ya, menurut Ibu Bapak, kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang rohani? Dalam tanda kutip, ciri-ciri orang yang rohani itu gimana? Bagaimana? Ada jawaban? Apakah dengan rajin beribadah, datang ke gereja, mengikuti semua acara ibadah, itu bisa disebutkan orang itu adalah orang yang sudah memiliki rohani yang betul? Bisa nggak? Belum. Ya, kita tidak tahu isi hatinya orang ya. Orang itu rajin atau enggak kita tidak pernah tahu ya. Tapi satu hal ya, banyak orang itu merasa dirinya itu dekat dengan Tuhan. Dirinya itu dekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi ketika muncul satu pertanyaan, apakah benar Tuhan melihat kita itu juga dekat dengan Dia? Kalau dari pandangan kita, kita merasa dekat dengan Tuhan. Apakah Tuhan juga melihat bahwa kita itu dekat dengan Tuhan? Terus muncul pertanyaan lagi, apakah ada orang yang rajin beribadah tapi ditolak oleh Tuhan? Ya. Saya ada satu ayat yang menggentarkan hati saya, yaitu di Matius 7, ya, ayat 21-23 dalam PMK ini dikatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah. Tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari kiamat, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan namamu kami sudah menyampaikan pesan Allah? Dan bukankah dengan nama Tuhan juga kami sudah mengusir roh-roh jahat serta mengadakan banyak keajaiban? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal kalian. Pergi dari sini, kalian yang melakukan kejahatan. Tegas sekali ayat-ayat di Matius pasal yang ke-7 ini. Ya, ini merupakan satu puncak pengajaran Tuhan Yesus di bukit tentang bagaimana umat kerajaan, umat Allah itu harus hidup. Ya, mulai pasal 5 ayat 7 merupakan satu puncaknya ya. Ternyata ada orang yang merasa sudah menjadi umat Allah kalau kita baca sini. Ya. Sudah merasa menjadi umat Allah, bahkan melakukan pelayanan. Bahkan dikatakan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, membuat satu mukjizat. Tapi pada hari kiamat dikatakan di situ, Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kau. Satu hal yang sangat
mengerikan. Satu hal yang sangat tidak bisa kita bayangkan. Seandainya itu perkataan Tuhan itu ditujukan kepada diri kita pribadi. Seakan-akan kita merasa sudah menjadi umat Tuhan, sudah melakukan pelayanan, sudah membuat mukjizat-mukjizat, bahkan menyampaikan warta firman, tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kau. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Ini akan kita pelajari dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Ya. Ini kita akan baca dari terjemahan baru yang kedua. Saya akan bacakan Yesaya pasal 58 ayat pertama sampai dengan 12. Kita akan melihat di sini bagaimana ibadah yang ditegur oleh Tuhan itu. Ya. Temanya adalah, judul perikopnya adalah kesalehan yang sejati. Ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur? Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, kau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri, dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membaharui kekuatanmu. Kau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Amin. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, mau merenungkan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembagian dari ayat Yesaya pasal 58 ini kalau kita bisa lihat, ayat yang pertama itu merupakan perintah Allah kepada Nabi
untuk menegur dosa umat. Ya. Ayat 2 sampai dengan yang kelima, ini Allah menolak satu ibadah yang tanpa pertobatan, yang hanya lahiriah saja, yang nampak di luar saja. Ya. Ayat 6 sampai dengan 7 juga katakan merupakan ibadah yang digerakkan oleh Allah, dan 8 sampai 12 itu janji pemulihan umat Allah. Ya, mari kita mempelajari ayat demi ayat. Pada bagian pertama, pada ayat 1 dikatakan di situ, ini perintah Allah kepada Nabi untuk menegur dosa umat. Ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan berkata, berteriaklah sekuat tenaga. Ya, ini merupakan satu ekspresi di mana Tuhan ini benar-benar sudah sampai puncaknya melihat bangsa ini melakukan pelanggaran dan dosa-dosanya. Ya. Beritahukanlah kepada umatku dosa-dosa mereka. Jadi ini satu teguran yang kuat sekali. Ya, jadi Tuhan memerintahkan nabinya untuk menegur dosa dari umat nih, pelanggaran-pelanggarannya. Ya. Kalau kita melihat apa sih kesalahan dari umatnya ini, ya, kalau itu keturunan Yakub, umat Israel dan apa ini orang-orang yang dikatakan di sini, ya, bahwa mereka ini pada bagian ini diperkirakan mereka ini ayat-ayat ini ditujukan pada orang-orang yang sudah kembali ke Yerusalem, ya, sudah kembali ke Yerusalem. Dan jelas melalui ayat 1 ini kita tahu bahwa perkataan-perkataan ini ayat pertama sampai 12 ini nanti kita pelajari, itu perkataan dari Allah sendiri melalui nabi. Ya. Jadi pendengarnya adalah umat Israel. Ini bisa seperti dikatakan Pak Tommy dulu, ini bisa orang yang masih dalam pembuangan, atau mereka belum dalam pembuangan, atau mungkin dalam perjalanan, atau sudah sampai di Yerusalem, bisa juga, tapi ini juga bisa ditujukan pada kita pada hari ini. Apa yang dikatakan pelanggaran dan dosa ini? Kita baca pada ayat yang kedua sampai dengan yang kelima di sini, ya, di mana ini Allah menolak ibadah tanpa pertobatan. Ya. Pada ayat yang kedua dikatakan di situ, ya, kalau saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan, mereka menyembah aku setiap hari dan ingin mengetahui kehendakku, seolah-olah mereka melakukan yang baik dan setia kepada hukumku. Mereka berkata bahwa mereka senang menyembah aku dan menginginkan hukumku yang adil. Katakan apa? Seolah-olah. Ya. Dikatakan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru yang kedua, seperti katakan. Artinya apa? Ini satu teguran atau satu kalimat yang cukup keras, ya. Istilahnya kalau kita dalam bahasa disebut sebagai bahasa sarkasme, sindiran yang sangat kasar. Ya. Seakan-akan kamu tuh baik, seakan-akan kamu tuh tiap hari cari Tuhan, seakan-akan kamu itu mau tahu, mengenal Tuhan. Katakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, menanyakan hukum-hukum yang benar. Ya, kalau saat itu mereka harus menanyakan kepada imam besar melalui Urim dan Tumim. Ya, mereka juga memiliki kitab nabi-nabi itu yang dipakai patokan kebenarannya. Ya, dan kalau kita melihat, kita pelajari pada ayat 2 ini, mereka ini tampak rohani secara lahiriah. Ini bukan orang jahat loh. Ini orang-orang yang religius. Ya, mereka dikatakan tiap hari mencari Tuhan, suka mengenal Tuhan, taat beribadah secara lahiriah. Tetapi dikatakan masalahnya itu bukan kurang ibadah. Tapi ternyata ibadah ini menipu diri mereka sendiri. Ibadah yang menipu diri sendiri. Hanya luarnya, dalamnya tidak. Ya, karena itu pada ayat yang ketiga, ini kita bisa melihat mereka itu bisa komplit kepada Allah. Ya.
Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan bangsa itu bertanya, apa gunanya berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Jadi tujuannya hanya dilihat yang nampak. Apa gunanya kita merendahkan diri kalau tidak ada yang memperhatikan, kalau ia tidak memperhatikan? Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini ditegaskan seperti itu. Lalu Tuhan menjawab apa? Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini jelas dikatakan, Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri. Ya, dalam terjemahan baru kedua dikatakan, kau sibuk dengan urusanmu, kamu menindas semua buruhmu, dikatakan. Ya. Nah, bahasa Indonesia masa kini mengatakan, kamu sibuk mencari keuntungan diri sendiri dan memeras orang-orang upahan. Puasa dikatakan, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia seorang yang berpuasa. Berbeda dengan tujuan puasa itu sendiri. Ya, dalam pengertian umat Israel, puasa sebetulnya adalah di mana mereka itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ingat ya, waktu Esther itu mendengar bahwa semua bangsa Israel akan dibunuh ya, oleh Mordekai, oleh Naaman pada waktu itu, ya, katakan menyuruh semua orang Israel untuk berpuasa 3 hari sebelum dia menghadap raja. Artinya apa? Mengajak untuk merendahkan diri. Itu makna dari puasa di Israel. Bahkan dikatakan memakai kain kabung, kain karung yang kasar itu dari bulu domba, kemudian abu itu digosok-gosokkan di tubuhnya. Ya, itu artinya mereka betul-betul menunjukkan penyesalan akan dosa-dosa mereka, merendahkan diri untuk mohon kemurahan daripada Tuhan. Itu tujuannya puasa seperti itu. Tapi dikatakan di sini mereka waktu puasa justru menindas orang lain, melakukan sesama dengan tidak adil. Ya. Bahkan kalau kita membaca pada ayat yang keempat, ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sementara berpuasa, kamu berbantah dan berkelahi dan bertindak dengan kekerasan. Sementara berpuasa dikatakan apa? Kamu berbantah dan berkelahi dan bertindak dengan kekerasan. Cara kamu berpuasa itu menggerakkan aku untuk mendengarkan doa-doa. Ini sengaja saya tampilkan dari terjemahan baru yang kedua, saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini supaya kita bisa membandingkan, ya, membandingkan dan kita bisa mengerti. Berpuasa tapi mengumbar hawa nafsu, marah, berbantah-bantah, berkelahi, meninju. Maka dikatakan oleh Tuhan di sini ya pada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, cara kamu berpuasa itu menggerakkan aku untuk mendengarkan doa-doamu. Gak didengar. Puasanya percuma. Puasa hanya ritual, bukan dari dalam hati, bukan dengan keseluruh kehidupannya. Ya. Ini sangat kontradiksi yang besar. Ya. Ibadah mereka secara lahiriah, secara bentuk tidak salah. Mereka berpuasa tidak salah. Tapi yang salah hatinya maupun dalam hidup sosialnya kepada sesama itu tidak mencerminkan mereka umat Allah. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pada ayat yang ke-6 sampai 7. Ini kita akan melihat bagaimana ibadah yang dikehendaki oleh Allah. Apa sih yang dikehendaki oleh Allah? Ya, kalau kita lihat pada ayat yang ke-6 dan 7 ini, kita bisa baca ya. Saya bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Inilah puasa yang kukehendaki. Lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas. Bagilah makananmu dengan orang yang lapar,
Terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu. Berilah pakaian kepada orang telanjang. Dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Ya, kalau dalam terjemahan yang kedua dengan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Tapi di bahasa Indonesia masa kini kita bisa melihat dengan jelas, tolonglah saudaramu, ini yang perlu ditolong. Jadi kita melihat di sini pada ayat yang ke-6 dan 7 ini, bahwa puasa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu ada daftarnya. Ya, kalau kita lihat, yang pertama membuka belenggu-belenggu penindasan. Yang kedua melepaskan tali-tali kuk. Yang ketiga memerdekakan orang yang teraniaya. Yang keempat mematahkan setiap kuk. Yang kelima memberi makan kepada mecah-mecahan roti kepada yang lapar. Yang keenam dikatakan di situ memberi pakaian kepada orang yang telanjang dan menolong saudara yang perlu ditolong. Jadi kalau kita mau mendalami bahwa apa sih kehendak Allah ketika kita itu beribadah kepada Dia, terutama ini membicarakan mengenai puasa. Ya. Yang pertama dikatakan dikehendaki, yang pertama, ya, lepaskan belenggu-belenggu penindasan. Ya, penindasan ini merupakan satu kondisi di mana yang kuat ini menekan yang lemah. Ini bisa terjadi suami menganiaya istri atau sebaliknya. Bisa terjadi majikan menganiaya guru. Bisa terjadi membuli sesamanya. Ya. Penindasan ini dikatakan tugas dari kita untuk kepada sesama adalah melepaskan belenggu-belenggu itu. Dan beban ketidakadilan, ya, kita melihat di negara kita ini seringkali timpang, ya, antara minoritas dan mayoritas seringkali timpang. Ya, ketika menjadi mayoritas suka menindas yang minoritas, mempersulit yang minoritas. Kalau bisa dipersulit ngapain bermudah, ya kan? Kemudian membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, orang-orang yang tertindas ini apa saja? Ya, orang-orang seringkali kita melihat orang-orang yang marginal, yang tidak memiliki kekuatan. Dia tidak memiliki kekuatan ekonomi karena miskin, tidak memiliki kekuatan koneksi, ya, karena mereka terkucil atau minoritas. Kita bisa melihat hal-hal seperti itu dan kita terpanggil, ya, untuk menjadi orang-orang yang bisa membebaskan mereka, menolong mereka dari ketidakadilan, dari penindasan, ya, bahkan dikatakan supaya engkau ini bisa membantu orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak punya rumah, suruh bawa ke rumahnya sendiri. Ya. Juga dikatakan memberi pakaian orang yang telanjang, dikatakan jangan menolak saudaramu yang minta tolong. Ini jelas daftar yang disampaikan ini adalah satu kesimpulan bagaimana kita sebagai umat Tuhan atau orang Israel pada saat ini diberitahukan harus hidup peduli kepada sesamanya sebagai apa? Sebagai umat yang menunjukkan ini loh aku umat Allah. Ini loh satu kesalehan yang sejati. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Jadi tidak hanya satu ibadah yang hanya danga aja ke atas, hanya ditujukan kepada Tuhan, tapi bagaimana tindakan kepada sesama. Jadi ibadah itu tidak hanya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tapi bagaimana kita hidup di hadapan sesama, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan pada bagian yang ketiga dikatakan ini merupakan janji pemulihan umat Allah. Ya. Ini ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar. Ya, kalau dia melakukan ayat 6 dan 7,
maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar, dan luka-lukamu akan segera sembuh. Aku akan menyertaimu untuk menyelamatkan kamu. Kehadiranku akan melindungi kamu dari segala penjuru. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya. Apabila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jangan lagi menindas sesamamu. Hentikanlah permusuhan dan fitnah. Berilah makan kepada orang lapar, dan tolonglah orang-orang yang tertindas. Kalau kamu berbuat begitu, maka kegelapan di sekitarmu akan menjadi seterang siang. Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Aku akan menjaga kamu supaya kamu tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Kota yang sudah lama menjadi reruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasarnya yang lama. Kamu akan disebut bangsa yang membangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Jadi kalau kita melihat di sini ya, dan kita mempelajari yang pertama, ini pemulihan dari umat Allah dari pasal 8 ayat 9a ya, dikatakan di sini ya, bahwa kita melihat pemulihan yang pertama, mereka akan memancarkan terangnya. Terang akan menyingsing bagimu seperti fajar. Kalau mereka hidup dalam kegelapan dari apa ini? Pembuangan ya, dari mereka tidak mengenal Tuhan, mereka menyaksikan akan kehadiran Tuhan karena penderitaan mereka begitu berat sampai mereka keluar, sampai mereka kembali ke Yerusalem. Karena mereka akan kembali ya, menjadi terang, akan diterangi oleh Allah dan menjadi terang kepada bangsa-bangsa. Kalau kita baca di situ, terangmu akan menyingsing bagian wajar dan luka-lukamu akan segera disembuhkan. Ya. Jadi janji Tuhan, pemulihan yang akan diberikan kepada Israel, ya dikatakan, terangmu akan menyingsing bagian wajar dan kesembuhan akan datang segera bagi mereka yang menderita luka-luka atau sakit penyakit. Dan kehadiran Tuhan itu akan melindungi dari segala penjuru. Jadi kalau kita melihat pada ayat yang ke-9 ini dikatakan kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Itu merupakan satu kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan dari depan, belakang, dari manapun, dari segala penjuru itu dilindungi oleh Tuhan. Dan dikatakan pada ayat 9a, kalau mereka itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya, akan menjawab, ini aku, dikatakan. Tuhan mengatakan, ini aku. Artinya Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. Jadi ketika hidup selaras dengan kehendak Tuhan, maka hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu akan dipulihkan kembali. Nah, kalau kita melihat ayat 9b dan 10, itu penegasan ulang. Ya, penegasan ulang dikatakan di situ. Ya. Jangan lagi menindas, tadi sudah dikatakan pada ayat yang sebelumnya. Hentikan permusuhan dan fitnah. Ayat 10, berilah makan kepada orang yang lapar dan tolonglah orang-orang yang tertindas. Ya. Kita melihatnya ada satu pola ya, kalau dalam terjemahan baru yang kedua dikatakan apabila titik-titik maka. Itu ada pola seperti itu. Kita melihat di sini satu penegasan ulang di mana kalau melakukan dalam ayat 9b itu, apabila kamu tidak mengenakanku, tidak menunjuk-nunjuk dengan jari orang pemfitnah, dikatakan, maka dikatakan di situ terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Ini merupakan satu perintah Tuhan di mana ada hal yang harus dihentikan. Apa saja yang harus dihentikan di situ dikatakan?
menindas orang lain atau mengenakan kup, menuduh atau permusuhan atau menunjuk-nunjuk dengan jari, berkata jahat atau memfitnah terus dihentikan, dan mulai melakukan memberi makan kepada yang lapar, membebaskan mereka yang tertindas. Jadi kalau kita bisa ringkas di sini, Tuhan tidak hanya berkata lakukan yang baik, tapi juga hentikan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan pada penutup dari perikop ini, pada ayat 11 sampai 12, ini Tuhan memberikan satu identitas yang baru kepada umatnya. Ya. Dari umat yang bermasalah itu menjadi umat yang bisa memulihkan. Tidak hanya bisa membuat masalah, tapi dia juga bisa memulihkan. Ya, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ayat 11 dan 12, aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Aku akan menjaga kamu supaya kamu tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering. Kota yang sudah lama menjadi reruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama. Kamu akan disebut bangsa yang membangun kembali tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Ini kita melihat banyak metafora bagi umat yang dipulihkan, ya, dikatakan seperti taman yang diairi air. Ya, kalau terjemahan baru dikatakan taman yang cukup airnya, mata air yang tidak pernah menjadi kering. Ya. Bangsa yang membangun kembali tembok-tembok bolong dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Ya, ini satu identitas yang baru. Dikatakan kamu akan disebut bangsa-bangsa yang membangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Artinya apa? Dari kehancuran mereka dibuang di Babel, di Asyur, kembali ke Yerusalem. Mereka ini kan Yerusalem sudah hancur sama sekali. Nah, di situ dikatakan janji umat yang dipulihkan ini, mereka ini yang akan membangun kembali. Akan mewujudkan kembali identitas Yerusalem sebagai umat pilihan. Israel sebagai umat pilihan Allah. Mereka yang meletakkan sejarah baru. Ini loh umat yang baru, yang dulu sudah berdosa, dibuang, sudah selesai. Sekarang ini adalah umat yang baru, umat yang akan dipulihkan. Ini satu identitas yang baru yang diberikan Tuhan kepada umat-umat yang dijanjikan untuk mendapat pemulihan. Ya, dari umat yang bermasalah menjadi umat yang dipulihkan. Nah, sebagai kesimpulan, kita melihat bahwa Tuhan itu menolak ibadah yang hanya dilakukan secara lahiriah. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki ibadah yang nyata dalam kehidupan, dalam tindakan yang adil kepada sesama. Dan ibadah yang benar, ya, itu nyata dari hidup yang benar yang membawa pemulihan. Dan Tuhan akan bisa memakainya untuk memulihkan yang lain. Nah, sebagai refleksi kita yang hidup pada saat ini, ya, tentunya kita semua juga cenderung memiliki kecenderungan seperti umat, seperti bangsa. Ya. Rajin beribadah, tapi hidup kita tidak sepenuhnya benar. Kita bisa meladani Yesus yang sudah mengenapi ibadah yang sejati ini, salean yang sejati ini. Dia membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya, kalau kita baca Lukas 4:18, ya, ada di situ. Dan dia bahkan memberikan dirinya sepenuhnya untuk melayani umat manusia. Tidak pernah dia memikirkan kepentingannya dirinya sendiri. Ya, buktinya apa? Buktinya dia rela disalib. Dia rela disalib. Dia menanggung dosa kita. Dia memulihkan hubungan
manusia dengan Allah. Jadi kita bisa melihat di sini dari teladan Kristus bahwa sebetulnya kita itu dimampukan untuk hidup berbeda karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus bagi kita yang akan menjadi penolong kita. Ya, bukan supaya kita itu hidup berbeda nyele sendiri, tapi hidup berbeda itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Ya. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah ini itu tidak sama dengan tingkah laku orang-orang dunia. Ketika kita bisa hidup sebagai orang-orang yang sudah menjadi dibebaskan oleh Allah, dipulihkan Allah, jadi kita tidak lagi memerlukan kita diterima oleh Tuhan. Ya, seperti banyak agama dia melakukan hal yang baik supaya bisa selamat, tapi kita diselamatkan. Ya, karena kita sudah selamatkan, karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka kita mau jadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu, perlu kita camkan bahwa Tuhan tidak melihat seberapa rajin kita beribadah, ya, tapi Tuhan melihat apakah hidup kita itu mencerminkan hati Tuhan. Ya, yang peduli kepada sama, yang selalu menaruh belas kasihan. Ya. Dan di dalam Kristus kita dimampukan untuk hidup seperti Kristus. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa hidup seperti Kristus, itulah kesalehan yang sejati yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa. Nah, sebagai renungan, ya, renungan kita pada hari ini, apakah hidup ibadah saya ini hanya di gereja? Kalau di gereja saja saya hidup takut pada Tuhan, tapi keluar dari gereja saya hidup seperti orang dunia. Ataukah hidup saya ini sudah bertindak adil kepada orang lain? Dan hal-hal apa saja yang perlu kita ubah pada minggu ini? Jadi ini bisa menjadi renungan bagi kita, agar firman Tuhan ini benar-benar boleh meresap dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, sungguh Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih bila pada hari ini Tuhan Kau kembali menyatakan isi hatimu, bagaimana cara kami beribadah dengan benar kepada Engkau, melalui contoh yang sudah Kau berikan kepada bangsa umat pilihan yang kembali ke Yerusalem. Kau sudah memberikan contoh Tuhan, bagaimana teladan ibadah yang sejati yang Kau kehendaki. Bahkan melalui kehidupanmu ketika Kau di dunia Tuhan, kami boleh melihat inilah kesalehan sejati yang sudah Kau teladankan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan, ajarkan kami pada hari ini untuk lebih mengenal Tuhan, bahwa ibadah yang benar, kesalehan yang sejati, bukanlah mencari kepuasan diri kami, mencari keuntungan diri kami, tapi semata-mata kami ingin menyukakan hati Engkau. Kami melakukan untuk Engkau. Kami melakukan untuk membalas cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Bantu kami Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh berkata-kata dalam kehidupan kami. Makin hari kami boleh makin mengenalkan suara Roh Kudus, dan itulah yang akan memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang dengan setia boleh hadir di tempat ini, maupun yang mengikuti secara streaming. Kau berkati mereka satu persatu Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam sakit penyakit mereka. Kau berikan iman yang teguh Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang menyertai mereka. Tolonglah kami semua Tuhan, karena tanpa pertolongan Engkau, kami tidak mampu menjalani dunia sendirian. Dan kami mohonkan berkat-Mu pada saat ini. Marilah kita sekarang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin.